Semangat pagi. Ya, eh, ini mohon maaf, nampaknya kita harus konsisten terhadap jadwal yang sudah disiapkan oleh panitia. Jadi kita tetap akan selenggarakan diskusi sesi ketiga ini. Itu yang seharusnya pukul 13.00, ini kita mundurkan sedikit menjadi pukul 13:15 ya. Kebetulan sesi sebelumnya ini baru saja selesai, jadi mungkin rekan-rekan yang mengikuti sesi sebelumnya dari pagi nampaknya perlu istirahat dulu, perlu mencari konsumsi bahan bakar untuk pribadi. Jadi nampaknya kita akan mulai dengan audiens yang saat ini masih ada di ruangan ini. Baik, jadi selamat datang Bapak Ibu sekalian dalam panel sesi 3 ini dalam rangkaian Indonesia Digital Forum. Segera kita akan diskusikan mengenai cloud dan data center, pilar infrastruktur dan kedaulatan digital Indonesia. Ya. Cloud computing dan data center ini bukan lagi sekedar tren, melainkan telah menjadi fondasi penting dari transformasi digital, baik dalam mendukung efisiensi, layanan publik, penguatan sektor industri, maupun peningkatan kapasitas SDM. Siang ini kita akan berdialog lebih kurang selama 1 jam, selama 60 menit, bersama 4 pembicara luar biasa yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Beliau-beliau mewakili nanti akan menyampaikan berdasarkan perspektif dari pemerintah, industri, komunitas global, dan hukum. Ya. Jadi diskusi ini akan mengalir ya, dimulai dari perspektif hukum, kemudian praktek industri, dan terakhir nanti gongnya pada pemerintah. Bagaimana pemerintah nanti ingin mengundang, melibatkan stakeholder lainnya dalam sistem yang dibangun oleh pemerintah. Nah, saya ingin memanggil para pembicara kali ini. Pertama ini saya panggil berdasarkan urutan nanti sebagai pembicara. Pertama saya ingin mengundang Pak Kamilov Sagala SH MH, Ketua Umum Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia, Pratin. Silakan Pak Kamilov. Silakan Pak. Beliau sebelumnya merupakan Komisioner Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia, BRTI. Kemudian beliau juga menjadi Komisioner Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dan Direktur Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Informasi Indonesia atau LPPMII ya Pak ya. Kemudian pembicara kedua adalah Bapak Firly H. Ganinduto. Silakan Pak Firly. Beliau Kepala Badan Ekosistem Digital Kadin Indonesia. Selamat datang Pak. Beliau merupakan Chairman Asosiasi Digitalisasi dan Keamanan Cyber Indonesia, ADIKSI, tahun 2024 sampai sekarang. Beliau juga Secretary General Asosiasi Fintech Indonesia, AFTEC, dari mulai Maret 2025 baru Pak ya, sampai sekarang. Jadi ada 2 jabatan selain di Kadin. Beliau juga akan menyampaikan nanti terkait dengan bagaimana Kadin melihat cloud dan data center ini bisa dioptimalkan Pak ya. Kemudian yang berikut Ibu Widya Listiowulan. Silakan Ibu. Beliau adalah Director of Government Affairs Microsoft Indonesia. Selamat datang Ibu. Silakan. Beliau merupakan Director of Government Affairs Microsoft Indonesia, yang sebelumnya beliau merupakan Vice President of Public Policy and Government Relation Traveloka Asia Pasifik 2021 sampai 2025. Jadi baru berpindah ya Ibu. Kemudian Public Policy Manager Amazon Web Service 2020 sampai 2021.
Sebelumnya beliau juga sebagai Vice President of Public Sector Dana 2019 sampai 2020. Kemudian yang kita tunggu-tunggu, Ibu Dirjen, Ibu Mira Tayyiba, Dirjen Teknologi Pemerintah Digital Komdigi. Silakan Ibu, selamat datang. Selamat datang Ibu. Beliau merupakan Secretary General of Ministry of Communication and Informatics sebelumnya, tahun 2020 sampai 2025. Juga sebagai Member of Indonesia National ICT Council sejak 2014 ya Ibu. Baik, jadi inilah pembicara kita yang akan membahas tema sesi ini, yaitu Cloud and Data Center sebagai pilar infrastruktur dan kedaulatan digital Indonesia. Nah, pertama kami ingin mengundang Pak Kamilov sebagai Ketua Umum Peratin yang akan mengangkat pentingnya kepastian hukum, pelindungan data pribadi, dan tata kelola cloud dalam konteks keberlanjutan digital nasional. Silakan Pak Kamilov. Terima kasih, moderator. Bapak sekalian yang saya hormati, siang ini saya akan memberitahukan dulu bahwa apa itu Peratin. Peratin adalah lembaga sebenarnya sama dengan Peradi dan yang lain. Ini dibentuk awalnya dari ide Pak Menteri kita juga, Pak Sofyan Djalil, bahwa dia mengatakan regulasi dengan kemajuan teknologi itu tidak sebanding. Lebih cepat teknologinya. Waktu itu saya masih di BRTI, dia kasih pesan seperti itu, Anda harus buat sesuatu untuk ekosistem teknologi yang timpang antara hukum dan teknologi. Sekarang kita sudah masuk era yang sangat jauh dibanding kemajuan dari sisi regulasi. Jadi saya kasih tahu bahwa Peratin ini terbuka buat mereka yang S1-nya hukum, sehingga nanti menjadi advokat Peratin. Kenapa saya bentuk ini? Selain pesan Pak Sofyan Djalil, kedua adalah banyak kasus-kasus hukum, khususnya di bidang teknologi, mulai dari kasus VoIP waktu itu di Bandung, kasus-kasus yang besar-besar sampai saat ini masih banyak, termasuk kasus judol dan segala macam, itu bagian dari tugas-tugas kita khususnya di advokat Peratin. Sehingga peran advokat dalam perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam penggunaan cloud dan data center itu menjadi fokus saya dalam pembahasan ini yang dimintakan oleh panitia. Lanjutkan. Jadi latar belakang kenapa harus kita bergerak cepat dengan aturan yang ada, karena digitalisasi yang ada saat ini itu menyebabkan kita terkoneksi semuanya, tidak ada batas. Sementara hukum dia punya batas-batas nasional. Negara Indonesia, Malaysia, Singapura dia punya kebijakan-kebijakan tersendiri. Tapi dengan digitalisasi itu borderless. Jadi ini pentingnya hukum yang memahami tentang apakah itu hukum tentang digitalisasi, fintech dan segala macam yang sekarang ini kita banyak dirugikan dengan pinjaman online, judi online, tapi kita tidak pernah ngasih data, tapi bocor data itu sehingga seolah-olah kita yang minjam. Nah, ini salah satu bukti data bahwa banyak data kita yang dimiliki pihak luar tanpa seizin kita. Ini suatu bukti. Lanjut. Jadi poin penting kita melakukan hal ini adalah pertama, pentingnya perlindungan hukum terhadap data pribadi kita, baik itu di konteks cloud atau di data center. Kenapa? Cloud ini sudah menjadi ruangnya open. Data center bisa ditaruh di negara kita, tapi bisa ditaruh di negara lain atau di luar negara yang nggak tahu nanti mungkin di angkasa. Ini ada kemungkinan karena sudah dirancang nanti data center itu ada di ruang angkasa. Nah, saya melihat kasus yang pernah terjadi yang waktu data center BlackBerry ada di Amerika, itu ada kasus besar waktu itu di KPK, sehingga salah satu kalau nggak salah salah satu pengurus dari Demokrat waktu itu KPK-nya harus berangkat ke Amerika. Padahal situ ada batas negara yang nggak boleh ditembus oleh KPK, tapi karena ada hubungan baik, akhirnya data itu dapat dan terbuktilah pelakunya adalah salah satunya adalah orang partai politik dan sekarang sudah bebas. Jadi ini bukti bahwa data center ini bukan hanya ada di negara kita, tapi bisa juga ditaruh di negara lain, bisa juga nanti di ruang angkasa.
Nah ini yang kita harus kawal secara hukum. Apa mungkin seandainya nanti di atas kita bisa meminta kepada pemilik data center di ruang angkasa? Ini pertanyaan yang sulit untuk dijawab kalau hukumnya tidak ada. Kalau data center antar negara, katakanlah di Singapura, di Malaysia, dan segala macam, itu kemungkinan dengan hubungan diplomatik masih bisa diminta, dikatakanlah kerjasama gitu. Nah, peran advokat dalam perlindungan hukum ini sangat penting, sangat penting. Saat ini rekan-rekan kita, saya tidak sadar, itu sudah banyak yang korban. Data yang kami dapat di lembaga kami, kita ada namanya Lembaga Bantuan Hukum Digital, LBH, itu kasus judi online, apakah itu pinjaman online segala macam, itu seperti gunung es. Banyak yang tidak muncul ke permukaan, karena itu ada stagnan uang dari pelaku industri ini, itu puluhan triliun tidak bisa ditagih. Jadi dari sisi pelaku industri, katakanlah keuangan, fintech, tapi dari masyarakat juga ada yang dirugikan. Peran advokat jelas di sini menjadi sasaran penting. Jadi kita harus mengerti sekarang apa saja perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat dan bagaimana strategi advokat untuk menjamin perlindungan hukum ini. Pasti dasarnya adalah peraturan-peraturan yang ada, undang-undang yang ada. Tapi saat ini undang-undang yang ada penuh tafsir. Apakah undang-undang ITE, nanti ada PDB yang belum berjalan dengan baik atau belum ada pengawalnya, belum nanti peraturan menteri dan segala macam, tapi sudah banyak korban-korban berjatuhan. Ini tujuan kita, advokat berada di posisi ini. Lanjut. Inilah dasar-dasar advokat untuk bisa melakukan tindakan hukum sebagai profesi, itu adalah Undang-Undang Advokat tahun 2003 nomor 18. Di situ ada hak dan kewajiban advokat. Dan disinilah kemungkinan, menurut saya ya, kemungkinan advokat bisa bergerak untuk membantu siapapun di negara kita yang sangat luas ini apabila mereka dizolimi dari sisi kepentingan industri, khususnya kepentingan industri digital yang sangat cepat. Dengan tanpa KTP kita bisa minjam 10 juta sampai 50 juta, tapi efeknya masyarakat tidak sadar, mereka hanya konsumtif, tapi efek mereka akan dipenjara, efek mereka akan maksudnya bisa di dalam OJK itu ada daftar list, blacklist, itu akan sulit mereka hidup karena untuk meminjam dan segala macam mereka di blacklist. Nah ini merugikan masyarakat. Terus saya cepat saja. Jadi peran advokat dalam perlindungan hukum ini menjadi sangat strategis dan itulah saya perhatiin berada di ruang ini untuk bersama-sama dengan rekan-rekan di bidang ekosistem digital untuk saling mengisi pesan tadi yang disampaikan oleh dari wakil BSSN. Itu penting Pak John, jadi perhatiin berada di sini untuk hal itu. Lanjut. Nah, ada kebocoran data yang sudah berulang kali ya, kita tidak bisa menghindari. Ada penyalahgunaan data, kebocoran data, kurang transparansi, dan tidak ada kontrol. Nah ini yang penting Pak, masalah kontrol. Kita sama ini pengawasan belum ada. Terus karena waktu udah habis, saya masih ada. Tadi Bapak mulai 06, jadi Bapak masih punya 3 menit lagi Pak. Oke. Nah saya kasih solusi. Apa solusi-solusinya untuk mengatasi kelemahan ini? Yang paling penting adalah investasi dan teknologi itu penting adanya keamanan dalam menggunakan, apakah itu nanti dalam sisi peralatannya, perangkatnya, dalam sisi manusianya, SDM-nya, itu penting sekali ada keamanan, apakah melalui CCTV, ada digital science dan segala macam. Itu bagi seorang advokat itu mahal Pak untuk sebagai pembuktian. Jadi penting sekali persiapan dari awal. Jadi ada advokat yang memberi pemahaman bahwa untuk bukti, kalau kita dianggap salah, itu data-data digital menjadi kekuatan. Tapi sementara ini, mohon maaf, rekan-rekan kita di bidang aparat hukum yang lainnya belum tentu memahami apakah itu hakim, jaksa, dan polisi. Jadi peran kita nanti literasi kepada aparat hukum itu penting. Dari perhatiin penting memberikan bimbingan-bimbingan yang sifatnya digital, bagaimana perkembangannya ke depan. Artinya ini bagian dari literasi juga Pak John kepada aparat penegak hukum. Jadi ini solusi-solusinya sebenarnya bisa kita jelaskan lebih jauh, tapi yang penting pengawalan pembuatan peraturan, advokat perhatiin harus turut juga.
supaya nanti tidak melebar kemana-mana, tapi bisa memberikan ruang-ruang kepada rekan-rekan di industri sampai juga kepada masyarakat, bahwa tidak ada barrier yang merusak bagaimana nanti korban itu bisa berada di kelompok industri, pelaku industri, bisnisnya sampai ke masyarakat. Nah, ini yang harus kita kawal dari awal. Jadi jangan nanti peraturan sudah ada, jatuh korban baru kita revisi. Ini tidak pas. Jadi Perhatin sangat senang sekali untuk selalu mengawal bagaimana suatu peraturan yang dibuat itu membuat kekuatan yang mengamankan segala pihak. Tapi ada satu saran dalam perlindungan data pribadi ke depan, ini sanksi ini menurut saya ada dua fungsi. Ada fungsi efek jerah, ada fungsi untuk mengingatkan. Tapi yang saya lihat ada perkembangan baru perlindungan data pribadi di negara lain, dari mulai sanksi pidana itu sudah berubah jadi sanksi perdata atau denda. Ya, ini juga harus kita pikirkan. Kenapa? Karena ada nanti industri yang masuk, karena banyak sanksi pidana yang mereka takut untuk membangun suatu katakanlah bisnis baru di Indonesia ke depan. Jadi Masih ada 1 menit, Pak. Saya pikir ini hal yang penting kalau kita nanti merapatkan, berkontribusi bersama-sama, kolaborasi bersama-sama, berkontribusi bersama-sama bagaimana ke depan bahwa masyarakat digital yang di Indonesia, khususnya pelaku-pelaku industri dan masyarakat itu menjadi kuat dan membuat hari ini pertemuan yang pertama ini saya anggap suatu pertemuan yang luar biasa. Ke depan kita menjadi sesuatu yang bisnis yang baik, artinya tidak merugikan siapapun. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kamilov. Berikutnya kami ingin mengundang Pak Firly Ganondito, Ketua Bidang Ekosistem Digital Kadin Indonesia, yang akan menyampaikan pandangan dunia usaha dalam memanfaatkan cloud dan data center untuk efisiensi dan inovasi bisnis di sektor produktif nasional, Pak. Silakan, Pak. Waktu Terima kasih, 10 menit, Pak. Silakan, Pak. Sarial, terima kasih atas undangan yang diberikan kepada kami, Kadin Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak John, yang saya hormati, izin Pak Sarial, mungkin saya duduk aja, saya nggak berani lebih tinggi daripada Ibu Dirjen, jadi Silakan, saya Pak, duduk silakan. dulu. Pak, ini di sini counternya 7 menit, tapi Bapak punya 10 menit. Silakan, Pak. Oh, oke, siap. Mungkin cepat aja kalau gitu. Jadi next slide. Jadi mungkin perkenalan, nama saya Firly Ganinduto, saya Kepala Badan Ekosistem Digital dari Kadin Indonesia. Kemudian next slide, sekilas soal Kadin. Kadin adalah asosiasi yang mewakili industri di Indonesia. Kami lahir berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987. Salah satu dari 2 asosiasi yang lahir dari undang-undang. Jadi kami itu memiliki pengurus di setiap provinsi, kabupaten kota, bahkan ada bilateral komite yang mewakili atau yang di negara tetangga yang memiliki kedutaan di kedutaan Indonesia. Kemudian kami juga beranggotakan kira-kira kurang lebih 200 asosiasi industri yang lebih spesifik. Jadi itu mungkin sekilas daripada Kadin. Kemudian next slide. Oke. Nah, ini menurut saya ini slide yang cukup penting ya. Kita bicara statistik dan data mengenai soal ekonomi di Indonesia. Jadi selain populasi Indonesia yang cukup besar ya, keempat di dunia, kita ini memiliki GDP itu sekitar 1,14 triliun US dollar. Dan yang menarik lagi adalah urbanisasi itu ada di 57% daripada seluruh penduduk di Indonesia. Jadi 57% penduduk itu tinggal di daerah urban. Nah, kenapa itu penting? Karena nanti saya jelaskan lebih lanjut. Jadi middle income class itu naik dari tahun 2016 itu ada 62 juta. Kemudian di tahun 2022 itu naik ke 74 juta. Jadi
pendapatan daripada masyarakat itu yang masuk dalam kategori middle income class itu naik. Nah, kemudian productive age atau umur masa produktif masyarakat Indonesia itu ada di 189 juta jiwa. Nah, namun dari total 189 juta itu ada 136 juta jiwa itu yang memiliki pekerjaan, di mana ada breakdownnya lagi itu kalau misalnya bisa lihat di grafik itu 39% itu mereka yang menyelesaikan edukasi di tingkat primary, tingkat SD atau di bawahnya. Kemudian 48% itu di tingkat menengah ke atas atau vocational. Nah, hanya 13% itu yang mendapatkan tertiary education atau di kuliah. Nah, urbanisasi itu tadi 57% urbanisasi itu yang merupakan 72% daripada GDP. Jadi artinya itu adalah penduduk yang 57% itu berkontribusi terhadap 72 GDP di Indonesia, gitu. Nah, untuk itu kita melihat ada 6 pilar. Yang 6 pilar ekonomi digital di Indonesia, yaitu pilar pertama itu infrastruktur digital, itu sebagai enabler utama. Pilar kedua itu adalah pengembangan sumber daya manusia. Kita harus siapkan talenta digital yang kompeten dan siap bersaing. Kemudian pilar ketiga itu adalah lingkungan usaha dan keamanan siber, karena pertumbuhan digital harus diiringi dengan perlindungan data dan sistem. Kemudian keempat itu adalah riset dan inovasi untuk menciptakan solusi yang lokal dan relevan. Kelima itu pendanaan dan investasi. Kemudian yang terakhir itu adalah kebijakan regulasi yang adaptif. Jadi itu pilar yang cukup penting. Hadirin sekalian, transformasi digital ini menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Jadi tidak sekedar lagi tren, tapi digitalisasi ini menjadi fondasi untuk meningkatkan efisiensi, inovasi dan daya saing bangsa. Jadi kalau misalnya kita lihat itu slide 4 ya, kita langsung slide 4 aja. Nah, Kadin Indonesia mendorong ekosistem digital yang inklusif, komprehensif melalui adopsi teknologi seperti cloud dan pengembangan data center. Nah, jadi namun kita bicara tantangan. Jadi kalau tantangan itu yang saya identify itu ada 2 yang terbesar, itu adopsi advanced teknologi. Hanya 20% perusahaan di Indonesia itu mengadopsi industri 4.0. Jadi ini sangat concerning. Terus kemudian posisi ke-88 dalam e-government development index, hanya 30% institusi publik mengadopsi cloud. Kemudian tantangan yang kedua itu adalah keterbatasan kapasitas data center. Nah, ini juga problem yang mungkin nanti Mbak Widya yang akan jelaskan lebih detail. Jadi kapasitas per juta penduduk hanya 0,27 megawatt, jauh di bawah Thailand. Thailand itu 1,04 megawatt dan Singapura itu 57 megawatt per juta penduduk. Nah, konsentrasi 50% data center hanya di Jakarta, 123 unit, menunjukkan ketimpangan distribusi infrastruktur. Di sebelah kiri saya ini adalah komparasi dengan negara ASEAN. Tapi mumpung waktu terbatas, jadi saya mungkin next slide kalau boleh. Pentingnya cloud untuk efisiensi bisnis. Jadi mungkin ini straightforward aja. Saya mau skip
yang ini kemudian berikutnya adalah cloud sebagai enabler inovasi. Saya waktunya habis ya? Habis Pak. Oh, 1 habis. menit lagi boleh silakan. 1 menit Kalau- ya udah boleh. Ya. Nah, jadi ini adalah salah satu enabler cloud itu enabler inovasi. Kita bisa mendapatkan rapid experimentation daripada cloud ini penggunaannya, benefitnya, kemudian bisa integrated dengan AI dan IoT, real time large scale sama cross location collaboration. Baik, Terus terima kasih Pak. boleh satu slide lagi yang Oke. kebijakan Kadin ini kita mendorong ekosistem cloud and data center. Mungkin itu aja kali ya, Mas. Baik. Terima kasih, Mas. Terima kasih Pak Firly. Saya kira memang masih banyak yang ingin disampaikan Pak Firly dan informasinya saya kira cukup valid juga untuk kita dengar. Tapi kita kasih kesempatan Bu Widya. Bu Widya, Director of Government Affairs Microsoft Indonesia. Kami berharap mendapatkan penjelasan bagaimana cloud turut memperluas akses pendidikan, meningkatkan literasi digital dan menyiapkan SDM Indonesia menghadapi masa depan cloud native economy. Silakan Baik, terima kasih. Izin Ibu, Bapak, Pak Firly. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Tadi sebenarnya saya berharap CV-nya nggak dibaca. Soalnya gitu. ketahuan kalau baru di Microsoft ya. Jadi semoga habis presentasi lulus ya Ibu ya, Mas Arki. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Mungkin sebelum saya menjawab, Bapak Ibu sekalian, hari ini saya juga ingin menyampaikan kabar gembira bahwa pada akhir quarter ini insya Allah kita akan meresmikan data center kita yang ada di Indonesia. Yang mungkin banyak orang yang tanya di mana gitu ya, cuman yang paling aman yang saya sampaikan 1 RT sama data centernya Ibu Mira begitu. Nah ini apa artinya begitu? Ini artinya adalah kita memahami bahwa demand dari cloud users dan juga cloud business ini sangat besar di Indonesia. Yang paling unik yang mungkin akan saya sampaikan itu 2 hal Bapak. Yang pertama adalah ini maaf kalau kesannya jadi promo nih, tapi boleh kan ya Pak ya? Silakan, Ini yang membuat unik adalah ini adalah region cloud. Artinya apa? Artinya adalah kita tidak hanya bisa melayani customer Indonesia saja, tapi kita juga bisa melayani customer yang ada di luar negeri. Artinya apa? Bahwa bisnis yang ada di Indonesia ini opportunity untuk mendapatkan customers dari luar ini semakin banyak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah perusahaan atau tech-based company yang berada di jurisdiksi di luar Indonesia yang mungkin harus beroperasi di Indonesia, melayani customer di Indonesia, ini bisa dengan bebas mempergunakan region center kami. Nah, tadi saya menanggapi sedikit, maaf sebelum ke pendidikan ya Bapak ya, menanggapi sedikit sovereignty, cloud sovereignty. Kami melihat cloud sovereignty ini sebenarnya landasannya ada di confidential computing. Artinya apa? Harus ada kontrol ya Bu Mira, kontrol kebebasan yang dipergunakan oleh customer, dalam hal ini private sector maupun pemerintah, untuk bisa mengakses datanya dan memilih lokasi dan mengkontrol operasinya. Dan ini Azure Cloud Microsoft memiliki service seperti itu. Jadi memang komitmen kami sangat besar dan kita sangat respect jurisdiksi atau regulasi yang ada di Indonesia, dan kita punya PDB juga. Untuk itu kita memang invest 1,7 billion US dollar semenjak tahun lalu untuk pembangunan data center ini dan juga pengembangan capacity untuk cloud dan AI juga, karena kita tahu bahwa itu adalah fondasi. Nah, kembali ke confidential computing Pak, ini yang menarik apa, bahwa kemarin barusan kita bertemu dengan salah satu kementerian Ibu, dan pertanyaannya adalah kita tidak bisa memindahkan data ke cloud Anda, dan itu kami paham betul karena memang namanya data yang ada di publik itu kan rahasia ya. Dan ini sebenarnya yang kita lakukan tidak memindahkan tapi menawarkan interoperability-nya. Jadi data itu silahkan ditempatkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing, hanya operability-nya bisa kita bantu. Dan lagi-lagi karena region kita ada di Indonesia, maka kita betul-betul menunjukkan bahwa dengan hyperscale modality atau kapasitas, kita tetap bisa menghormati regulasi yang ada di Indonesia. Nah, sekarang ke pendidikan ya Pak, maaf panjang prolognya. Jadi memang semenjak tahun lalu kita berkomitmen dengan Komdigi juga Ibu, terima kasih Ibu. Kita akan melatih 1 juta talent AI.
Karena kita melihat ini demand-nya ada, cuman kita juga tahu ya sebenarnya dari research bahwa dengan adanya cloud dan AI itu ada 50% efektivitas dan efisiensi baik dari resource, budget maupun physical infrastructure. Cuman kita harus memastikan bahwa kita ada push ke sana kan Pak Syahril. Jadi sejak tahun lalu kita melatih banyak sekali student, dosen, ASN, public sector tentang penggunaan AI dan cloud. Dan insya Allah nanti bulan Juli kita bisa match target 1 juta sebagai PR yang telah diberikan Komdisi. Nah, namun memang yang ingin kita pastikan juga bahwa ketika demand ada, regulasi ada, ekosistem juga harus ada. Dan mungkin ini yang masih menjadi PR ya. Tadi Pak Firly juga bilang bahwa cuma 30% dari penggunaan cloud ya Pak Firly, dan itu cukup kecil jika dibandingkan dengan negara-negara lain di ASEAN. Untuk itu kolaborasi dengan pemerintah dan pihak swasta sangat diperlukan. Mungkin sedikit saja Bapak. Jadi memang ketika kita bicara lagi-lagi ketika kita bicara sovereignty, kita juga berharap itu bukan berdasarkan fear-based mechanism, tapi berdasarkan pemahaman bahwa ini sebenarnya ada opportunity dan ada technicality yang bisa kita diskusikan bersama-sama. Nah, ada beberapa poin yang ini mumpung ada Bu Mira nih, saya mau menyampaikan juga nih Bu Mira, izin ya Bu Mira, bahwa ada kolaborasi dan ada komponen penting. Yang pertama pasti strategi cloud nasional. Tapi yang kedua nih yang kita harus berterima kasih ke timnya Bu Mira juga nih Bu, karena sebelum Lebaran ya Bu ada Permen 5 2025 yang sebenarnya membahas tentang klasifikasi data yang cocok. Jadi sekarang kita tahu mana yang restricted, mana yang boleh, dan mana yang tidak bisa. Dan itu sangat-sangat penting sekali di industri cloud ya Mas Firly ya, karena tanpa itu kita jadi semua khawatir kan, jangan-jangan semuanya restricted begitu. Nah, yang ketiga adalah pastinya pendekatan kolaboratif antar pemangku kepentingan, tapi itu kita sering mendiskusikan hal itu. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan kalau boleh adalah budaya digital. Tadi bahwa kita harus bersama-sama, bekerja bersama-sama untuk mengkampanyekan bahwa cloud dan AI ini tidak dilihat sebagai tantangan tapi opportunity. Karena sebenarnya yang paling penting buat kami sama-sama bersama-sama untuk being digital, bukan going digital. Mungkin baik, itu saja. Terima kasih. Sudah cukup? Sudah cukup. Oh, baik, terima kasih Bu Widya. Bu Widya, ini sebetulnya ada satu pertanyaan yang perlu dijawab Bu Mira nih. Bagaimana strategi cloud nasional katanya Bu? Jadi mungkin Bu Mira bisa jelaskan kebijakan pemerintah terkait pembangunan PDN dan posisi cloud dalam arsitektur layanan publik secara nasional. Silakan Bu Mira. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi diceritakan bisnis pemerintah. Ini apakah ada hubungannya? Ada. Hubungannya apa? Nanti disimpan di belakangan dulu ya. Saya mau cerita pertama mengenai perjalanan kebijakan. Jadi saya selalu meyakini suatu kebijakan yang kemudian dituangkan dalam regulasi, katakan gitu, valid atau relevan di masanya. Apakah masih relevan saat ini? Itulah gunanya kita mengevaluasi. Evaluasi bisa dilihat dari pembelajaran, implementasi dari kebijakan tersebut, juga bisa diambil dari faktor-faktor kekinian. Itulah yang kami lakukan saat ini, sebetulnya sejak tahun lalu. Sehingga tahun lalu, waktu itu namanya masih Kominfo, jadi masih di administrasi yang lalu, sudah ada keputusan Menteri Kominfo nomor 519 tahun 2024 mengenai penyelenggaraan pusat data nasional, yang pada prinsipnya adalah menggeser kebijakan. Kalau tadinya kita sebut pusat data nasional itu kan identik dengan pusat data pemerintah ya, tadi kalau disebut cerita mengenai pusat data dan pusat data nasional, yang tadinya standalone, PDN itu adalah standalone, sekarang menjadi berbasis ekosistem. Kenapa seperti itu? Yang pertama kami mempelajari atau kami mendapatkan pembelajaran bahwa layanan itu harus selalu on, harus aman, harus resilient.
Dan untuk menyediakan layanan yang sedemikian, secara nominal itu bukan angka yang kecil. Jadi di sini dituntut kita untuk betul-betul memikirkan model bisnis yang sustain. Kalau saya bahasa terangnya ya yang tidak terlalu bergantung kepada APBN lah gitu. Karena kita sekarang mempunyai prioritas program yang dasar gitu ya, kesehatan, pendidikan, gizi dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, memang pada kenyataannya teknologi itu bergerak sangat cepat. Bisa dibayangkan kalau ini digunakan APBN, antara perencanaan dengan implementasi itu ada gap waktu, yang mungkin pada saat itu teknologi pada saat kegiatan itu selesai bukan merupakan atau teknologi yang terkini. Jadi ada delay. Dan yang ketiga, kami melihat memang pada prinsipnya alokasi risiko itu harus dilakukan. Risiko itu apa? Risiko teknologi, risiko peran dalam arti gini, pemerintah dalam hal ini Komdigi adalah regulator, fasilitator, akselerator, tapi tidak sebagai operator sebelumnya. Dengan adanya kemudian tugas untuk PDN 1, kami menyebutnya PDN 1, maka kita harus memperkuat SDM kita untuk merunning PDN ini. Jadi karena ada tantangan-tantangan seperti itu, kita sedang mencari model bisnis yang paling tepat sebetulnya seperti apa. Dan saat ini kami juga melihat ekosistem pusat data Indonesia sudah lebih kuat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Katakanlah 3 tahun sebelumnya, bahkan 5 tahun sebelumnya. Teknologi yang tadi disampaikan yang bisa menjamin kedaulatan data, keamanan data itu sudah ada sekarang. Jadi pada kesempatan ini kami menyampaikan dan menawarkan ke teman-teman, ke penyelenggara pusat data untuk membantu kita bersama-sama memperkuat ekosistem pusat data nasional. Pusat data nasional itu ada 3 komponen. Yang pertama adalah pusat data yang disediakan oleh kami. Yang kedua, pusat data yang disediakan oleh kementerian lembaga, karena pada kenyataannya kan sekarang ada beberapa kementerian lembaga, ini tentunya yang disediakan oleh kementerian lembaga dengan kriteria tertentu, karena tidak bisa semua, ini kan sama aja kayak tidak semua bandara bisa jadi bandara internasional gitu. Tidak semua tempat penyimpanan data itu disebutkan sebagai pusat data, apalagi nasional ya, pusat data pemerintah. Dan komponen yang ketiga adalah cloud pihak ketiga. Data mana disimpan di tempat yang mana, itulah yang tadi disampaikan Bu Widya, Permen Komdigi nomor 5 tahun 2025 mengenai PSE publik, yang di dalamnya ada mengenai klasifikasi data. Ada data tertutup, terbatas, terbuka. Tertutup itu disimpannya di PDN, jadi di pusat data disiapkan oleh pemerintah, oleh Komdigi ataupun oleh kementerian lain, sementara terbatas dan terbuka itu bisa disimpan di pihak ketiga. Yang sedang kami lakukan sekarang adalah menyusun kriteria untuk mengaktifasi ekosistem ini. Jadi tadi misalnya kementerian lembaga punya data center gitu, punya pusat data, dia bisa nggak menjadi pusat data nasional, kriterianya seperti apa? Bagaimana kita melakukan assessment? Pihak ketiga, cloud pihak ketiga bisa nggak menjadi bagian dari pusat data nasional, kita tentukan kriterianya. Tentunya kami terbuka, mau lokal, mau global, yang penting dia memenuhi kriteria. Misalkan, tadi sudah disampaikan sebetulnya, bahwa dia harus terputus dari jaringan global. Jadi wilayahnya jelas, jurisdiksinya Indonesia. Dia harus terdaftar PSE, jadi semua peraturan kita itu bisa di-apply ke situ. Kemudian data tidak ada yang ditransfer keluar Indonesia dan harus bisa dibuktikan apakah dengan audit atau sebagainya. Itu yang sedang kita kerjakan sekarang. Dengan harapan industri
pusat data kita akan tumbuh karena sekarang pemerintah menjadi bagian dari pasarnya. Bisa dibayangkan kita 38 provinsi, 500 lebih kabupaten kota, 40 atau bahkan lebih kementerian lembaga di pusat. Jadi itulah pasar pemerintah yang kami tawarkan sekali lagi kerjasama dengan teman-teman penyelenggara untuk kita sama-sama membangun tadi ekosistem pusat data nasional. Bu Mira, maaf 1 menit lagi boleh? Boleh. Nah, jadi itu update yang pertama. Update yang kedua adalah tadi klasifikasi data. Semua kementerian lembaga dalam 1 tahun ke depan akan melakukan klasifikasi data. Kami sangat terbuka, baik itu teman-teman industri mau masuk ke ekosistem PDN atau mau ada investasi PDN. Tadi sebetulnya sama dengan yang disampaikan oleh Pak Firly, kami pun sedang menyiapkan roadmap. Bukannya apa-apa, sekarang hyperscaler mau clean energy. Bagaimana dengan ketersediaan air untuk cooling system? Bagaimana ketersediaan konektivitas? Makanya 55% adanya di Jakarta. Nah, itu semua juga mau kita bereskan. Jadi inilah kesempatan untuk kita membangun dan memperkuat ekosistem PDN kita. Makasih Pak Saryal. Baik, terima kasih Bu Mira. Tepuk tangan untuk pembicara kita semua. Terima kasih. Baik, saya ingin mengundang teman-teman, Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan pertanyaan, klarifikasi terhadap apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kamilov, Pak Firly, Bu Widya, dan Bu Mira. Silakan. Oke, silakan. Singkat, padat, jelas ya? Di sana, silakan. Selamat siang, nama Selamat saya RIAN. Ya. Mau menanyakan soal terkait judi online, masalah keuangan. Saya punya masalah keuangan dari PT Spesial Kaya Mandiri, Pak. Wakili kembaran saya, Andre. Saya mewakili ini menanyakan soal bagaimana caranya agar sistem keamanan yang lebih baik, lebih tangguh. Katanya Indonesia lebih tangguh daripada negara lain untuk sistem keamanan data di digital. Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya tampung dulu satu, 2 penanya pertama. Silakan Bapak yang di depan. Terima kasih. Nama saya Basuki, saya dari ITB. Saya mau tanya ke Microsoft atau mungkin ke Kominfo. Pak Budi dari ITB ya? Basuki. Pak Basuki dari ITB. Ya. Silakan Pak. Jadi gini, saya melihat saya bertanya ke Microsoft ini, apakah ada niatan Microsoft membangun data center secara konkret di Indonesia? Saya tidak melihat ini sudah 10 tahun, 15 tahun. Sampai sekarang saya belum melihat. Apa kira-kira kendalanya? Karena pasar besarnya tetap ada di Indonesia. Itu pertama begitu. Jadi kalaupun ada, hanya di redirect. Dan kita bisa buktikan memang itu semua tidak ada di dalam Indonesia. Gitu. Nah, problemnya adalah pada saat kita harus download, itu lamanya minta ampun dari OneDrive itu. Saya download file saya saja yang dari OneDrive itu butuh waktu berjam-jam. Padahal mungkin hanya nggak sampai mungkin 10 giga. Nah itu pertanyaan. Kalau dia harusnya ada di dalam Indonesia, latensinya bisa lebih cepat dan sebagainya gitu. Itu Bu. Jadi itu mungkin saya tanya ke Microsoft gitu Bu. Kedua ke Bu Mira tentang PDN atau tentang data center. Apakah ada policy tentang tadi itu terbuka, tertutup atau terbatas? Data-data tadi itu memang seharusnya berapa lama harus diletakkan? Misal retention. Setahu saya misal katakanlah untuk urusan keuangan ada 10 tahun. Tapi untuk urusan data medical itu sampai 30 tahun.
Nah, apakah ada insentif untuk memberikan, untuk memelihara data tadi melalui peraturan pemerintah atau permen dan sebagainya, bahwa itu harus terjaga, misal data-data tadi selama 30 tahun. Karena kalau nggak salah dari peraturannya Kementerian Kesehatan, Kementerian Kesehatan itu ada bahwa data-data medical itu harus dicek minimum 30 tahun. Nah, sementara kalau data keuangan adalah 10 tahun. Bagaimana dengan data yang lain? Misal data log, itu kira-kira akan ada berapa lama? Misal katakanlah saya mau bertanya, misal PDN menyimpan data itu tadi akan berapa lama? Karena pasti harus ada retentionnya juga. Karena retention tadi akan mengandung konsekuensi cost, biaya. Gitu. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Basuki. Saya kira dua penanya dulu. Kita ingin minta penjelasan. Mungkin pertama mengenai pertanyaan dari tadi yang kembarannya ya, sistem keamanan. Mungkin Pak Kamilov bisa menanggapi Pak Kamilov. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Sebenarnya saya hanya tahu sedikit tentang teknologi yang ada, tapi saya pernah mengikuti di Kominfo itu ada namanya peralatan yang waktu itu canggih sekali, namanya sistem ICE, Bu. Mohon maaf nanti dikoreksi Bu Mira. Itu artificial intelligence system. Itu terkait dengan hal-hal judi online termasuk, dan juga tentang pornografi dan SARA. Kalau sistem ini masih berjalan dengan baik, saya pikir ini bentuk lain keamanan data, termasuk tadi yang dipertanyakan judi online. Tapi beberapa bulan yang lalu kita lihat ini jadi masalah, Bu Mira. Sempat kawan-kawan kita jadi target dan mungkin sekarang sudah jadi masalah di kejaksaan. Jadi ini mungkin ada sedikit perbaikan lah, mungkin ICE ini apakah manusianya atau perangkatnya. Saya pikir perangkatnya bagus, canggih, ternyata manusianya yang nggak canggih. Ya, ini yang terjadi saat ini. Jadi keamanan data di judi online dengan perangkat yang canggih, dengan sistem ICE, ternyata banyak yang jebol. Tapi yang pertanyaan kedua tadi saya bisa tanya, hubungkan dengan hukum boleh Pak? Dokumen. Kalau di sistem hukum, dokumen itu punya nilai, hukum itu ada kadaluarsa Pak, itu 20 tahun. Jadi kalau 20 tahun sudah tidak hilang, artinya kalau tadi 10 tahun masih berlaku, kalau udah 30 tahun secara hukum ini tidak berlaku Pak, tidak bisa jadi bukti di peradilan. Itu tambahan saja, makasih. Baik, terima kasih Pak Kamilov. Jadi mungkin sementara kategorisasi penyimpanan data terkait dengan hukum itu 10 tahun Pak ya. 20 tahun. Nanti mungkin kalau diklasifikasikan apakah ada perbedaannya? Mungkin nanti Bu Mira akan jawab. Tapi sebelum itu mungkin ada pertanyaan ke Bu Widya dulu tentang Microsoft, bagaimana Microsoft membangun cloud dan data center. Silakan Bu. Tadi pertanyaannya kapan ya? Kapan? Kapan muncul? Nah ini alhamdulillah banget. Ditunggu Pak, 3 minggu lagi sudah live. Langsung ya Pak. Jadi nanti Pak Basuki kalau tanggal 29 masih 2 jam, saya ditelepon Pak. Karena pasti harusnya tanggal 27 sudah beres. Semoga menjawab ya Pak Basuki ya. Baik. Di Indonesia pertanyaannya Bu. Di Indonesia ya. Di Indonesia tetanggaan dengan pusat datanya Bu Mira. Masih satu RT tadi Pak yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, pertanyaan berikutnya dari Pak Basuki adalah PDN Bu Mira. Tadi ini sebagai terbuka terhadap ekosistem dan bagaimana kategorisasi penyimpanan data. Silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Basuki. Kalau untuk klasifikasi data sudah ada Pak melalui Permen Komdigi tadi, Peraturan Menteri Komdigi nomor 5 tahun 2025, itu keluarnya baru memang di bulan April. Termasuk cara untuk kementerian, lembaga, daerah untuk melakukan penghitungan risiko. Jadi Klasdat itu kan berdasarkan berbasis risiko, bagaimana caranya menghitungnya dan sebagainya itu ada di permen tersebut. Kalau untuk kami hanya memfasilitasi penyimpanan terkait data tergantung kepada wali data masing-masing. Kemudian memang
ini yang tadi kami ceritakan mengapa kami kemudian sekarang mencari model bisnis yang lebih efisien. Karena memang untuk merunning, jangankan hanya membangun, termasuk merunning pusat data itu biaya tinggi. Oleh karena itu kenapa kita sangat mempertimbangkan untuk mengadop cloud, termasuk ke kebijakan cloud first. Ini masih kami exercise. Karena selain efisien, dia juga transparan, berapa yang digunakan sehingga biaya berapa dan sebagainya itu bisa diperhitungkan. Pada kenyataannya saat ini beberapa kementerian lembaga pun juga sudah belanja di pihak ketiga dan mereka sudah bisa sangat jelas berapa penggunaannya dengan harga berapa dan sebagainya, sehingga untuk auditor pun kalau itu kita menggunakan APBN kan at the end harus bisa diaudit, auditor pun juga bisa melihat dengan jelas belanjanya. Begitu Pak Basuki. Terima kasih. Nanti diskusinya kita selesaikan di bawah Pak ya. Ini kebetulan sudah habis, tapi saya ingin menyampaikan satu pertanyaan mungkin Pak Firly. Ini ada pertanyaan mungkin cukup menggelitik juga Pak Firly. 1 menit saja mungkin Pak. Bagaimana Kadin melihat peran strategis cloud dalam menciptakan efisiensi dan inovasi digital di sektor industri nasional khususnya UMKM Pak? Mungkin bisa Bapak tanggapi sedikit Pak, terima kasih. Ya baik Pak Sarial, terima kasih. Jadi kalau misalnya kita bicara UMKM ya, itu menurut data dari Kementerian UMKM itu ada sekitar 60 juta UMKM tuh yang di Indonesia. Nah tapi dari 60 juta itu hanya 30% yang yang sudah mendapatkan akses ke digital. Nah kita melihat kalau misalnya kita melihat UMKM itu kan kapasitasnya mungkin kan mereka mendapatkan limitasi ya dalam hal resource dan lain sebagainya. Nah ketika kita ingin menaikkan angka 30% itu menjadi angka yang lebih tinggi, tentunya kita harus membantu mereka dalam memberikan akses kepada digital. Salah satunya adalah infrastruktur. Nah, kita tidak akan bisa memaksa mereka itu memiliki infrastruktur sendiri gitu loh. Satu-satunya jalan ya mungkin dengan menggunakan cloud ini. Nah, kami ini Kadin bekerja sama dengan Pak John dari Pandi itu juga menyediakan domain gratis buat UMKM. Nah itu penting karena kami ini selama ini memfasilitasi UMKM itu untuk menjual atau memasarkan produk mereka ke luar negeri. Jadi tahun lalu itu kita berhasil untuk menjual produk UMKM itu ke Jepang, itu totalnya kalau nggak salah tuh sekitar 5 miliar gitu rupiah gitu yang bisa kita jadikan transaksi gitu. Nah itu suatu angka yang lumayan gitu. Nah permasalahannya itu adalah para pembeli dari luar itu ingin melihat atau mempelajari produk-produk UMKM. Nah, salah satu solusi yang low hanging fruit itu yang kita identify dari Kadin itu adalah bagaimana mereka itu bisa memasarkan produk mereka atau mengonlinekan produk mereka itu paling tidak udah melalui website gitu. Nah, ini yang program yang kita jalankan sebenarnya. Baik itu kali ya. Terima kasih Pak Firly, terima kasih Bapak Ibu pembicara. Mungkin sedikit saya sampaikan beberapa catatan bahwa cloud dan data center ini memperkuat layanan publik, daya saing industri, dan kedaulatan digital nasional. Kemudian saat ini pemerintah sedang memperluas PDN, jadi tidak hanya sebagai PDN nasional pemerintahan saja, ini terbuka untuk stakeholder yang lain. Kemudian dunia usaha mendorong kolaborasi yang lebih inklusif, agar transformasi digital menjangkau sektor produktif di seluruh wilayah, termasuk tadi UMKM. Kemudian perusahaan teknologi global seperti Microsoft, ya, ini ditunggu Pak Basuki tadi, berperan penting dalam literasi digital dan pembangunan cloud dan data center. Mudah-mudahan bisa kita tunggu undangan peresmiannya, Ibu. Dan pada akhirnya semua inovasi ini harus didukung oleh kerangka hukum dan perlindungan data yang kuat, agar transformasi digital tidak meninggalkan celah kepercayaan publik. Saya kira itu dari pembicara luar biasa kita kali ini. Terima kasih
berikan aplaus buat semua pembicara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Pak Syahrial yang memandu dalam sesi ini. Namun sebelumnya boleh kami persilakan kepada Bapak Syahrial selaku moderator untuk dapat memberikan plakat terlebih dahulu kepada narasumber kami. Kami persilakan untuk dapat berfoto bersama dan boleh untuk ditunjukkan plakatnya Bapak, izin. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami silakan. Baik, berikutnya Bapak. Ya, adapun tadi beberapa yang dibahas oleh narasumber kami, pasti yang kami harapkan apa yang disampaikan dapat memberikan manfaat ya Bapak dan juga Ibu untuk kita semuanya. Dan juga pastinya kami harapkan jangan beranjak kemana-mana karena kita langsung lanjut untuk sesi berikutnya. Untuk itu kami harapkan Bapak dan juga Ibu untuk tetap setia bersama dengan kami. Terima kasih. Setelah ini boleh kita berfoto bersama kembali. Bapak, kami persilakan sedikit maju di area depan meja Bapak dan juga Ibu. Kami persilakan dan boleh untuk menghadap kamera yang berada di tengah.